Dilanjutkan acara ketiga, sambutan atas nama Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tegal kepada Bapak Dendi Tri Prasetyo, Sarjana Ekonomi, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin azim. Wasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini bihillah wa'nur li sayyidi binadra musilati al-atratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil lana misrahi bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fi yasir tawatina qurib wa alibinana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Bayi Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif salawat wahidiyah Kota Sallallahu Sirah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Kota Sallallahu Sirah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Abi Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lo Al-Munadar yang senantiasa kita diri dan kita taati, segenap jajaran pengurus Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tegal yang kami hormati, segenap Ketua Perjuangan Wahidiyah di tingkat kecamatan yang kami undang pula, yang kami hormati, Khotimul Wahidiyah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa ataupun imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati, hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, tak lupa Sahibul Bait Bapak Haji Abdul Aziz beserta keluarga yang berbahagia, tak lupa protokol yang kami taati. Di dalam kesempatan yang mulia ini, sebelumnya izinkanlah diri kami ikut serta di belakang hadirin wal hadirat di dalam menyejukkan rasa puji-puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya di siang yang mendung ini kita masih dapat menghadiri acara pertemuan rutin pengurus yang dilaksanakan 1 bulan sekali, yang insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan sholawat salam barokah yang setepat-tepatnya dan yang seindah-indahnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi
awalihim ila akhirihim, khususnya kepada beliau Sayyidatus Zaman radhiyallahu anhu, wa ta'alina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amnatihim kama yaliqu bi kawabihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa penuh dambatan harapan, semoga beliau-beliau kekasih Allah yang disebut di atas nanti, khususnya beliau Rasulullah SAW wa Sayyidatus Zaman radhiyallahu anhu, senantiasa mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah, karamah serta jangkungan doa restunya, sehingga cara yang kita laksanakan pada siang hari ini mulai dari awal hingga akhir karena pantas diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya membawa manfaat maslahat serta barokah khusus di segala bidang, khususnya bagi perjuangan kesadaran fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Para mubarakir mujahidat yang kami muliakan, hari sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita senantiasa menjaga lahir batin yang sebaik-baiknya dengan senantiasa kita jiwai lillah billah lil rasul bil rasul serta ikhlas. Dan mari kita senantiasa mengingatkan dari makmum di belakang beliau panjenengan dan Hadratul Barak Kanjeng Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, termasuk perjuangan Hidayah Pondok Pesantren Gedung Lokal Manado. Para hadirin, para undangan yang kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada Sohibul Bait ini atas keterlambatannya keranten memang ya dan halangan di macet pada segi terlambat ini jamaah minum saya dan ini tidak menjadi pengganti, dan mohon maklum adanya ataupun acara pada siang hari ini, yaitu sebagaimana kita ketahui bersama, itu acara yang kita laksanakan 1 bulan sekali ini membahas tentang informasi dan kondisi perjuangan Wahidiyah khususnya di Kabupaten Kota Tegal di dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan perjuangan dari pusat dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu terkait dengan penyongsongan Mujahadah Kubro, ini sudah masuk hari ke-25 ya, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan, khususnya yang berjamaah dan yang berserta keluarga ini harus tetap semangat dan harus tetap saling memotivasi agar ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses nantinya selama 40 hari. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kaitannya dengan persiapan pelaksanaan Mujahadah Kubro, karena ternyata Mujahadah Kubro itu waktunya kurang lebih 1 bulan lagi. Kalau kita melihat pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, dan pelaksanaan Kubro adalah tanggal 17 Februari sampai tanggal 20 Februari 2022. Ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Harapannya nanti dalam waktu bulan ini kita harus mempersiapkan diri, khususnya bagi departemen dan seluruh ketua perjuangan Wahidiyah ataupun khatibul Wahidiyah di semua tingkat kecamatan. Kaitannya apa? Biasanya kalau kita melihat di kondisi sekarang masih pandemi, pelaksanaan Kubro nanti dilaksanakan secara virtual. Walaupun saya juga belum dapat suratnya, tapi mungkin ini kalau melihat di masih situasi pandemi ini biasanya dilaksanakan secara virtual. Maka dari itu harapannya nanti setiap khatibul Wahidiyah baik dari DW ataupun departemen maupun imam-imam jamaah ini harus segera mengkondisikan jamaahnya. Satu, kaitannya nanti dengan teknis pelaksanaan. Keranten ini nanti virtual, misalkan nanti ini dilaksanakan virtual, berarti ini harus ada persiapan kaitannya dengan satu tempat pelaksanaan, termasuk juga harus ada peralatan-peralatan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan di dalam kita mengikuti pelaksanaan Mujahadah Kubro di Pondok Pesantren Gedung Lokal Manado Pusat nanti. Karena ini waktunya ada 5 gelombang. Kalau
agar bisa berkoordinasi dan mensosialisasikan. Ini yang lebih penting. Jadi jangan sampai nanti ada jamaahnya yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan Mujahadah Kubro secara virtual ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan pelaksanaan Mujahadah Kubro. Tadi itu kita harus membentuk koordinator, karena nanti biasanya di pusat itu nanti meminta laporan. Biasanya nanti setiap departemen. Jadi di sini kita sifatnya hanya memfasilitasi saja. Termasuk dalam pertemuan ini adalah fasilitas kita di dalam melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan perjuangan di daerah. Dan biasanya nanti di pusat itu nanti meminta laporan. Biasanya itu nanti setiap departemen. Nah nanti harapannya setiap ketua PW di tingkat kecamatan ini juga perlu kami sampaikan. Sebenarnya yang diundang pada siang hari ini adalah semua departemen dan semua ketua PW kecamatan. Mungkin dari beberapa departemen ini juga ada yang berhalangan hadir. Mungkin ada acara yang lain. Ini juga perlu kami sampaikan. Harapannya nanti setiap PW ataupun nanti Khatibul Wahid ataupun imam jamaah ini harus membuat skenario di dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro. Harapannya di dalam pertemuan nanti tanggal 6 nanti ada pertemuan lagi, pertemuan bulanan tanggal 6 Februari. Harapannya nanti setiap PW ini sudah melaporkan koordinator. Koordinator ini nantinya adalah yang mengondisikan pelaksanaan baik dari tempat baik yang secara teknis maupun non teknis, dan nanti teknis pelaporan juga nanti lewat koordinator. Nanti kalau yang sudah berjalan itu kan nanti dilaksanakan atau dilaporkan melalui grup PW Tegar 717. Harapannya ini nanti lebih tertib lagi. Nanti harapannya nanti setiap pengaman itu dikoordinir setiap PW-nya masing-masing. Jangan sampai nanti ada yang laporan nanti pribadi. Ya ini harapannya nanti itu pun ya tidak masalah. Tapi harapannya nanti ini bisa dikoordinir semaksimal mungkin. Agar nanti juga ini juga kaitannya untuk kita juga melihat kondisi perjuangan di tingkat kecamatannya masing-masing. Jadi tahu jamaahnya. Itu yang kedua, yaitu kaitannya dengan pembentukan koordinator. Harapannya nanti setiap kecamatan nanti pertemuan bulan depan ini sudah bisa menyampaikan koordinator di tingkat kecamatan masing-masing. Itu kaitannya untuk pelaksanaan Mujahadah Kubro untuk mensukseskan pelaksanaan Mujahadah Kubro di daerahnya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga ini kaitannya dengan instruksi. Instruksi ini sebenarnya sudah agenda rutin setiap pelaksanaan Mujahadah Kubro. Jadi setiap Mujahadah Kubro itu setiap pengamal itu nanti setiap rumah itu dipasang bendera Fafiru Ilallah. Nah ini dalam pertemuan pada siang hari ini kemarin juga saya sudah share di grup. Ini harapannya nanti bisa mengkoordinir jamaahnya yang belum punya bendera Fafiru Ilallah, karena nanti biasanya pelaksanaan hari Minggu itu nanti kan terakhir pelaksanaan Mujahadah Kubro. Biasanya hari Minggu sebelumnya itu sudah mulai pemasangan bendera di masing-masing rumah pengamal. Harapannya kalau bisa nanti satu pengamal minimal itu satu kakak satu rumah itu memiliki satu bendera. Jadi ketika ada suatu acara yang kaitannya dengan perjuangan Wahidiyah ini nanti tidak kedendapan boleh di bendera Inul Sewu. Harapannya nanti ini, dan kami pun di sini di KPW-an ini kita juga menyediakan bendera Fafiru Ilallah. Dan harapannya ini juga bisa disosialisasikan kaitannya dengan pemasangan bendera dan atribut-atribut Wahidiyah. Bahkan kalau kita melihat di pusat itu instruksinya harus menghias setiap rumah, setiap tempat-tempat ibadah ataupun kantor-kantor sekretariat, dihias sebaik mungkin, seindah mungkin. Karena ini kaitannya untuk menyambut pelaksanaan Mujahadah Kubro. Itu yang ketiga, yaitu dan kita di sini juga kemarin juga saya share di grup ini untuk pengadaan bendera. Alhamdulillah ini di KPW-an ini ada jumlah 100 nih Mas. Ada jumlahnya ada 100 bendera. Nah ini monggo pada kesempatan ini mungkin yang sudah mengkoordinir ataupun mungkin sudah mendata jamaahnya di bawah. Nah ini benderanya sudah dibawa. Nah ini barangkali ini sudah mendata, nanti membutuhkan berapa, nanti mungkin bisa menghubungi Bapak Fatur Rahman ataupun nanti
Bapak Ali Sudullah agar bisa nanti dijumlah dan nanti bisa sekalian dibawa. Dan nantinya untuk pembayaran ini cukup mengganti uang pengadaan. Satu bendera itu sebesar Rp35.000. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu kaitannya untuk penyiaran Wahidiyah di Kabupaten Kota Tegal. Ini nantinya setiap departemen yang ada di dalam kepengurusan Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tegal ini sudah masuk sesuai dengan agenda dulu. Untuk pertemuan di rumah saya sudah masuk ke dalam tahap papanisasi. Jadi harapannya nanti setiap departemen itu sudah ada papan nama atau nembot papanisasi Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan utamanya departemen masing-masing. Harapannya ini juga minta kesediaannya untuk setiap departemen ini nanti supaya dipasang papan nama. Mungkin nanti juga ini kita sudah menyediakan formulir, yaitu di sini tertera nama, alamat, dan nomor HP. Alamat nanti adalah alamat tempat pemasangan papanisasi, itu yang pertama. Yang kedua nomor HP. Nanti nomor HP juga dicantumkan sesuai dengan departemen masing-masing. Yang ketiga yaitu tentang pemilik rumah. Nanti yang dipasang papan ini nanti rumahnya siapa. Nah, selanjutnya nanti status rumah, status kepemilikan. Misalkan nanti yang dipasang ini ada rumahnya orang tua, nanti harap diisi sesuai dengan formulir yang tersedia ini. Itu yang ketiga, itu kaitannya untuk papanisasi. Karena papanisasi ini dikaitan di samping kita derek makmum beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu ini juga bernilai syiar. Jadi orang itu tahu, oh ternyata di sini ada Wahidiyah. Kalau dulu saya Kanjeng Kiai Romo Yai radhiyallahu anhu itu pernah jauh ya kan. Kalau bisa itu setiap pengawal setiap itu harus ada papannya, papan Wahidiyah. Karena apa? Indonesia ini hanya menyampaikan dawuh beliau sebagaimana LDI itu juga jamaahnya sedikit, tapi di setiap di mana ada jamaah LDI itu ada papan LDI. Jadi nanti itu juga sifatnya untuk penyiaran. Dan begitu juga dalam perjalanan Wahidiyah. Di samping ini juga kaitannya dengan legalitas dan administratif. Ini juga bernilai penyiaran. Yang lebih penting adalah itu. Dan kita juga dari dawuh atau bermukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu itu yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu agenda pada siang hari ini, yaitu persiapan pelaksanaan mujahadah Rubusana Departemen Wanita Wahidiyah. Alhamdulillah dulu pernah kita pas acara di Bumi Jawa di tempatnya Pak Soni, mari disepakati bagaimana nanti pelaksanaan mujahadah Rubusana. Katanya seremonial, nanti monggo nanti kita musyawarahkan bareng-bareng dengan departemen terkait. Dan kemarin kalau kita lihat di acara pertemuan sebelumnya, itu tempatnya nanti di Kecamatan Dukuwaru. Alhamdulillah itu juga secara intern kita juga sudah rapatkan, kita musyawarahkan dengan kecamatan terkait. Dan kemarin juga saya sudah sampaikan kepada sponsor Departemen Wanita Inun Sewu Ibu Feni, pas waktu ada reformasi di bukan Denja di Balapulang, saya sudah sampaikan monggo. Dan siang hari ini agendanya adalah itu nanti untuk persiapan pelaksanaan mujahadah Rubusana. Kalau kita sepakati dulu secara intern pelaksanaan nanti tanggal 27 Februari 2022 bertepatan dengan hari Minggu. Tapi monggo nanti ini juga kaitannya kita harus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk kepada sponsor. Harapannya ini nanti bisa cepat-cepat direalisasikan karena waktunya memang sudah sangat mepet. Kalau kita menandingi tanggal 16 berarti kurang lebih ada waktu 1 bulan 1 minggu. Kalau perencanaan kemarin pelaksanaan tanggal 27 Februari. Maka dari itu pada kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar nanti ini bisa segera disosialisasikan kepada jamaah khususnya bagi pengamal Wahidiyah di Kabupaten Kota Tegal. Demikian kurang lebihnya sambutan dan agenda yang saya sampaikan pada siang hari ini.
yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam lain-lain, mungkin nanti akan dibantu sama Bapak Fathur Rahman, gitu, Pak Ali siapa belum siapa Pak untuk pelaksanaan secara busana. Napa langsung mawon Bu Feni, ini nanti saya akan berikan kesempatan pada Bu Feni. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf di dalam penyampaian, kurang lebihnya banyak kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan maklumatannya. Dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafa'ah wa tarbiyah wa minal ghawsi yadasaman radhiyallahu anna wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.